Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mafisa Watelcona, NIM 206001180027. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan materi saya yang berkaitan dengan emisi radiasi benda hitam dan hukum pergeseran Wien, Rayleigh dan Jens. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang emisi radiasi benda hitam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan emisi radiasi benda hitam? Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang radiasi. Nah, radiasi itu adalah perpindahan suatu energi melalui medium perantara, bisa juga solid maupun liquid, dan bisa juga melalui medium ruang hampa. Nah, radiasi benda hitam bisa memancarkan seluruh energi yang diterimanya dan bisa juga mengeluarkan seluruh energi yang diterimanya. Benda yang dapat dengan mudah menerima radiasi akan mudah pula memancarkan radiasi. Nah, benda yang dengan mudah menerima radiasi akan mudah pula memancarkan radiasi. Nah, benda yang dapat menyerap seluruh radiasi yang diterimanya dan memancarkan seluruh radiasi yang dikeluarkannya itu disebut sebagai benda hitam. Nah, benda hitam itu diibaratkan sebagai sebuah rongga yang memiliki celah bukaan yang sangat kecil, sehingga ketika sebuah radiasi masuk ke dalam rongga melalui lubang tersebut, maka radiasi itu akan dipantulkan ke lubang-lubang rongga, sehingga energi yang ada pada radiasi tersebut terabsorpsi atau terserap habis, karena energi tersebut atau radiasi tersebut dipantulkan berulang-ulang kali ke dinding pada rongga tersebut, sehingga radiasi yang ada pada rongga tersebut dia tidak terpancar keluar karena lubang pada rongga tersebut sangat kecil. Jadi rongga tersebut itu berkelakuan sebagai benda hitam, di mana dia memiliki lubang yang sangat kecil, sehingga energi yang diterimanya itu tidak terpancar keluar. Kemudian energi radiasi per setiap detik per satuan itu disebut sebagai intensitas radiasi yang dilambangkan dengan huruf I. Nah, ini merupakan intensitas radiasi, sehingga menurut hukum Stefan Boltzmann dapat kita tulis bahwa P sama dengan dikali A dikali T pangkat 4. Nah, di mana P ini adalah daya yang memiliki satuan W per M kuadrat E ini merupakan emisitas benda, ini merupakan konstanta Stefan Boltzmann, yang besar konstantanya itu adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 18. Maaf, ini dikali 10 pangkat minus 8, satuannya itu W per M dikali K pangkat 4. Kemudian T ini merupakan perubahan suhu, dan A merupakan luas penampang. Nah, ini merupakan rumus dari ketika kita mencari daya. Nah, bagaimana ketika kita mencari intensitas radiasi? Kita dapat menulis bahwa I total sama dengan T per A sama dengan emisitas dikali konstanta dikali dengan perubahan suhu pangkat 4. Baiklah teman-teman, saya akan memberi sebuah contoh mengenai emisi radiasi benda hitam. Saya akan menulis soalnya.
Saya akan menulis contohnya tentang emisi radiasi benda hitam. Nah, sebuah benda memiliki luas permukaan 300 cm², bersuhu 150 derajat Celcius, dan emisivitas. Nah, di sini saya menulis sebuah contoh di mana yang ditanyakan itu adalah daya. Sebuah benda memiliki luas permukaan 300 cm², suhunya 150 derajat Celcius, dan emisivitas sebesar 0,3. Berapakah daya yang dimiliki benda tersebut? Nah, dari tadi saya sudah menuliskan rumus di mana P sama dengan E dikali konstanta dikali A dikali T. Nah, sebelum kita memasuki angka-angka pada rumus, terlebih dahulu kita petakan dulu mana nilai E. Nilai E itu adalah 0,3 konstanta maaf, di sini E emisivitasnya itu 0,3. Terus luas permukaan benda itu A adalah 300 cm². Nah, rumus tadi itu satuannya adalah meter kuadrat, maka di sini kita ubah 300 cm² diubah menjadi 3 dikali 10⁻². meter kuadrat. Kemudian suhunya itu di sini satuannya derajat Celcius, kita ubah dalam bentuk Kelvin. T sama dengan 150 ditambah 273 sama dengan 423 derajat Kelvin. Nah, sekarang kita masukkan dalam bentuk rumus. P sama dengan 0,3 dikali 5,6 kali 10⁻⁸ dikali luas permukaan bendanya itu 3 kali 10⁻² dikali dengan 423. Sekarang kita hitung, teman-teman. Ini pangkat 4, makanya kita tulis 0,3 dikali 5,6 dikali 3 dikali 178,929 dikali 10⁻⁻⁶. Nah, kita tulis hasilnya 901,802 dikali 10⁻⁻⁶. Inilah hasilnya, teman-teman. Sekarang kita masuk pada hukum pergeseran Mills, Rayleigh, dan Jaynes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum eksponensial Wien dan hukum Rayleigh-Jaynes. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hukum Wien. Nah, saya sedikit menceritakan mengenai sejarahnya. Pada abad ke-19, para ilmuwan itu mempertanyakan tentang hasil analisa atau hasil pengamatan manusia ketika sebuah benda itu berpijar. Nah, dari pengamatan para ilmuwan bahwa ketika sebuah benda berpijar dari satu suhu ke suhu yang lebih tinggi, maka benda tersebut akan berubah warna menjadi warna merah seperti elemen setrika. Nah, ketika benda tersebut
menaiki satu tangga suhu lagi menjadi lebih tinggi lagi, maka benda tersebut warna oranye seperti bara besi pada saat dibakarkan. Nah, ketika benda tersebut lebih tinggi dari satu tingkat lagi, maka benda tersebut mendekati warna putih. Sehingga di sini Wilhelm Wien itu dia menjelaskan bahwa sebenarnya itu benda berpijar itu adalah kontinum, tetapi ada panjang gelombang yang dimiliki spektrum itu memiliki intensitas yang paling besar. Sehingga di sini hukum ini itu dia mengatakan bahwa, sehingga dia menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum itu akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek ketika suhunya itu semakin hari semakin meningkat. Sehingga dapat dituliskan bahwa C sama dengan lambda M dikali T. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan singkat tentang hukum Rayleigh-Jeans. Nah, hukum Rayleigh-Jeans ini dia menjelaskan bahwa suatu benda hitam yang ideal itu akan memancarkan energi radiasi yang tak terhingga. Sehingga dia dapat ditulis bahwa I lambda sama dengan 2 pi kali K kali T kali C per lambda pangkat 4. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.